didukung oleh Kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter, kopinya orang Indonesia. Anda kembali di 811 Show pemirsa, dan kita masih dalam perbincangan terkait dengan prahara Partai Demokrat. Seberapa beranikah SBY untuk mengambil langkah penyelamatan partai? Saya ingin langsung ke Mbak Siti. Mbak Siti, banyak desakan yang meminta Anas untuk mundur. Namun kita harus akui bahwa dukungan DPD dan juga DPC kepada Mas Anas ini begitu kuat. Dan Anas juga tidak mau mundur karena belum terbukti dia melanggar hukum. Gitu loh. Nah nanti langkah yang akan, menurut Mbak Siti, langkah yang akan diambil oleh SBY nanti sore, apabila deadlock seperti ini terjadi, akan seperti apa? Iya, jadi ada dua perspektif yang berbeda gitu ya. Partai Demokrat ini menarik jadinya menjadi sorotan sekarang ini karena ya sorotan itu publik ingin melihat, ingin mengetahui perkembangannya akhirnya gitu. Karena apa? Ada perspektif yang berbeda. DPD, DPP ya untuk di Jakarta ini ngapain, DPD dan DPC-nya sudah jelas. Jadi mereka ini sedang wait and see juga. Mengapa DPP ini kok ribut sendiri, bergolak sendiri gitu. Ada kegalauan yang luar biasa yang kita tangkap sebagai publik ya tentunya yang dirasakan oleh Partai Demokrat Tapi ini. Anda bisa menangkap tidak kegalauan ini akibat dari Presiden SBY sebagai pendiri dan juga Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi Partai juga, ketakutan bahwa nanti partai ini justru malah akan ibaratnya beralih ke Anas Urbaningrum, calon yang sebenarnya tidak dia dukung pada waktu Kongres Partai Demokrat di Bandung kemarin. Iya, iya. Kesannya juga ini Anas ini betul ini sebagai ketua umum yang kecelakaan karena tidak diharapkan kan gitu ya. Dari awal itu dengan munculnya 3 calon mungkin Pak SBY tenang saja. Tapi begitu kelihatan dukungan luar biasa kepada Anas, kayaknya juga memang belum ini ya penangkapan. Jadi tangkapan kita sebagai publik menunjukkan sebenarnya Pak SBY tidak legowo banget gitu dengan Anas muncul. Lah ini yang harusnya sudah selesai ketika Kongres di Bandung itu juga sudah memilih Anas. Tapi kelihatannya kompetisi kontestasinya itu berlanjut dan ini menjadi semacam muncul kembali, kambuh kembali ketika ada momen-momen. Yang kita harapkan adalah memang kalau sentral fokusnya atau peran sentralnya itu ada di Pak SBY, kita mengharapkan sebetulnya tidak hanya Partai Demokrat, publik pun ingin menyaksikan bahwa Pak SBY masih konsisten dengan politik santunya, politik cerdasnya, politik bersihnya itu, dan berulang kali sebenarnya diuji dan mempertaruhkan diri Pak SBY. Apakah langkah-langkah ke depan ini adalah langkah-langkah yang betul-betul win-win solution untuk Partai Demokrat, ataukah hanya nanti memutuskan secara sepihak sehingga akan ada resistensi dan luar biasa, ada tsunami gitu ya di dalam memutuskan secara sepihak. Saya ingin beralih ke, mohon maaf Mbak Siti, saya ingin beralih ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kalau misalnya ngomong soal keputusan sepihak, ada desakan untuk menyelenggarakan kongres luar biasa dengan syarat yang begitu banyak gitu ya dalam ADART partai. Ada kemungkinan ke sana tidak? Karena selain syarat 2/3 anggota DPD dan setengah anggota DPC, ada juga apabila KLB diselenggarakan berdasarkan permintaan Majelis Tinggi Partai. Ada kemungkinan diselenggarakan KLB? Itu yang saya bilang, saya sangat menghormati Majelis Tinggi, biarlah mereka nanti sore ya memikirkan itu. Tapi kaitan dengan Bu Siti, saya ingin katakan Pak SBY itu seorang tokoh dan kita tahu sangat mengedepankan demokrasi. Beliau mengajarkan kami siap menang siap kalah. Jadi nggak benar Bu Siti kaitan dengan terpilihnya Anas, kayak kecelakaan dan lain sebagainya. Bapak langsung meminta semua kita harus mendukung Anas. Bahkan fakta, buktinya, putra beliau juga menjadi sekjennya Anas. Berarti ini nggak mungkin KLB nanti sore ya Bang ya? Enggak, kalau itu saya nggak tahu. Karena saya udah bilang, saya orang yang tidak mau mendahului. Tetapi, saya yang pertama 1,5 tahun yang lalu meminta Anas, Kesatria, Legowo mundur sementara. Kenapa? Saya ini orang hukum. Tapi Anas tetap berkekeh loh, bahkan dalam status BBM saya Arjuna itu, tidak akan mundur, tidak akan kalah, saya tetap menang karena saya tidak bersalah. Itu yang aku bilang, budaya malu. Apapun Nasaruddin itu kawan setidur dia. Apapun NG kemana pergi dia bawa. Apapun yang lain-lain sekarang itu masuk orang-orang dia. Ya, hal-hal seperti itu yang saya bilang budaya malu. Kan itu. Apa akibatnya sekarang? Tapi pernyataan Nazaruddin juga tidak 100% bisa kita percaya. Tapi rakyat, suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Enggak gini Mbak. Bagaimana Bu Hartati dengan Pak Andi Malarangang ya? Jadi menurut saya berimbang. Karena Abang Ruhut ini betul-betul dia pakar hukum, dia tahu bagaimana berstatement ya. Orang yang betul-betul memang harus salah, itu salah, ada buktinya. Kalau dikatakan ada NG, ada Nazaruddin, tapi ada Bu Hartati, ada Andi Malarangang, bagaimana itu menjelaskan?
jelaskan. Saya ingin melihatnya memang dari perspektif demokrasi dan politik kita. Partai politik harus dikembalikan pada tujuan pokok dan fungsinya, yaitu pilar demokrasi, gitu ya. Di mana SDM-nya, politisinya ini betul-betul harus amanah, menyerap aspirasi masyarakat, harus dikembalikan ke sana. Jadi bukan gaduh terus, gitu, cekcok terus. Ini kita sedang menapaki satu periode tahapan yang tidak mudah, yang kita melihat bahwa partai politik ini, mohon maaf, kayak autis gitu loh. Sebelum saya, sebentar Pak, nanti saya kasih kesempatan. Saya juga menanyakan, bukankah lebih baik mempertahankan Anas untuk konsolidasi 2014? Nah, tanggapannya nanti seperti apa? Namun kita harus break terlebih dahulu. Saat lagi tetaplah bersama kami di 811 Show. Ini bangsaan nggak bisa. Didukung oleh, kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter, kopinya orang Indonesia. Bank Negara Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek, Gong Si Bacai. Tubuh kita memerlukan asupan kalori untuk aktivitas selama 1 hari. Untuk berpikir, bekerja, menyapa kawan lama, bertemu keluarga, belajar bersama si kecil, belanja. Tapi tahukah Anda tak hanya butuh energi, tapi juga informasi. Untuk menemukan ide baru, untuk menciptakan inovasi, untuk menentukan keputusan. Media Indonesia. experience something new is good. Sensasi baru dari kopi terbaik dunia. Top Coffee, kopi blend rasa kopi susu. Brand yang baru buat kamu coffee lovers. Try something good, sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Smell. Feel the slurp and get your beyond sensation. Love Top Coffee kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter. Yang baru lebih menantang, lo harus berani coba. Ini baru kopi mocha. This is my masterpiece. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Obat nyamuk semprot mudah dihindari. Asap gampang dilewati. Dengan raket nyamuk Sinyoku, pasti kena. Raket nyamuk Sinyoku, cara aman basmi nyamuk. Sinyoku, pasti kena. The Mansion at Duku Golf Kemayoran, apartemen eksklusif yang berlokasi strategis di pusat kota Jakarta. Nikmati kenyamanan bertempat tinggal di tengah lapangan golf. Promo apartemen eksklusif 1 kamar tidur. Miliki dengan harga Rp640 juta termasuk PPN. Hubungi 021 2928 8000. Kebahagiaan terpancar dalam hangatnya kebersamaan perayaan Imlek dalam berbagai tradisi. Seperti apa peruntungan di tahun ular menurut Feng Shui? Ikuti laporan langsung perayaan Imlek 2564 dari dalam dan luar negeri dalam live event Majulah Indonesiaku. Sabtu 9 Februari live jam 10 malam dan Minggu 10 Februari live jam 1 siang. Didukung oleh, kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter, kopinya orang Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di 811 Show pemirsa. Saya ingin langsung ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, banyak pengamat politik yang juga mengatakan bahwa SBY ini kemungkinan akan bermain aman. Banyak di luar sana yang mengatakan seperti itu dengan mempertahankan Anas minimal sampai 2014, konsolidasi 2014 hingga akhirnya nanti Demokrat banyak berbicara di 2014. Kenapa tidak mempertahankan Mas Anas seperti yang dikatakan oleh pengamat-pengamat politik ini? Beginilah, kita semua tahu siapa Pak SBY ya. Orang yang menapak karir dari bawah, militer yang cerdas karena rasa kesipilannya juga sangat baik karena itu dicintai rakyat ya. Adalah beliau itu plan A, plan B, plan C. Kita tunggu aja, itu yang saya bilang. Sabar aja kita tunggu nanti. Nah, tapi yang jelas saya ingin katakan, apapun yang diputuskan Pak SBY, saya mohon semua kita, kader-kader harus mendukungnya, mengamankannya. Oke, tapi nanti sore itu kan ada pertemuan antara majelis tinggi, di mana SBY dan juga Anas di dalamnya ada di situ, begitu ya. Apakah tidak ada perbincangan yang Anda dengar, atau sentingan-sentingan yang Anda dengar, bahwa nanti SBY akan berbicara empat mata dengan Anas untuk meminta Legowo mundur seperti itu? Adakah seperti itu? Pak SBY itu selalu mengajarkan kita semua kesadaran dari diri kita masing-masing lah. Jiwa kesatria.
Karena jujur saja ya, saya katakan tadi terpotong. Memang kita negara hukum, kita harus takut dengan hukum. Tapi yang saya pelajari waktu saya tingkat persiapan di Universitas Pajajaran, kita lebih takut dengan sanksi sosial. Sanksi sosial itu dibawa mati. Inilah sekarang perkara yang kami alami. Tapi bagaimana sanksi sosial bisa dikenakan ke seseorang kalau seseorang itu tidak terbukti secara hukum? Karena itu kita orang politik, kita bagian satu, ya, kaum, ya. Yang mana jangan juga itu yang saya bilang ke Satria, jangan gara-gara kita kaum yang baik ini, apalagi penggagas pendirinya ini dan 99 deklarator ini, itu yang saya bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya. Akhirnya gara-gara kita, itu yang aku bilang legowo mundur sementara, apalagi kan udah terang benderang, sepeser pun saya, sesen pun saya tidak menerima, dan kalau ada saya siap digantung di Monas. Artinya kan dia nggak ada. Ngapain mesti takut legowo mundur sementara kalau sayang dengan partai ini, kan itu. Tapi saya tetap positive thinking. Apapun lagi ini, saya kepingin Anas ini kan ketua umum, polling kita turun semua, undang ke 33 ketua DPD, undang semua DPC, mari kita rembuk dengan semangat kebersamaan. Kita ini sudah 8%. Berarti KLB ya? Bukan. Apa yang kita harus buat? Ya, banyak para senior tersenyum miris lihat kejadian ini. Itulah kualitas komunikasi Anas harus jaga. Jangan gini. Ini yang saya lihat sekarang pendukung-pendukung Anas, konsolidasi kami baik. Anas turun, sekjen juga turun kok rajin. Tapi ingat, ini partai politik, ini bukan ormas. Ormas itu konsolidasi semua partai baik. Tetapi ingat, yang kita rebut, yang kita ingin menangkan hati rakyat. Siapa rakyat itu? Swing voter, masa mengambang. Oke, Pak. Saya ingin beralih ke Mbak Siti. Anda melihat bahwa ini ada dua kubu pendiri yang senior-senior dengan kubu pendukung Anas yang kuat di DPC dan juga beberapa dari DPD. Sementara SBY seperti tersandra di tengah. Anda lihat nanti sikap SBY akan seperti apa? Pak SBY ini kan ahli strateg juga ya, ahli strategi taktik. Jadi akan membaca kekuatan politik seperti itu. Tidak mungkin Pak SBY melangkah konyol gitu ya, dengan bahasa lugasnya seperti itu. Berarti akan main aman begitu SBY? Tidak aman, maksud saya itu dia akan mempertimbangkan kekuatan-kekuatan itu. Ini kan communication breakdown, di tataran koordinasi antara Anas dan DPC-nya mungkin oke gitu ya. Tapi bagaimana dengan antara Anas dengan Pak SBY? Kuncinya ada di sini sekarang. Jadi kalau bukan dua gajah menurut saya, karena tidak setara gitu ya. Artinya apa? Ini bagaimana menimbulkan komunikasi yang harmonis. Kenapa Anda mengatakan tidak setara? Padahal Anas memegang kunci untuk memajukan caleg harus butuh tanda tangan ketua umum. Dari perspektif dia juga budaya politik ya. Betul, dia juga mendapatkan dukungan dari DPC dan juga DPD yang cukup tinggi. Kenapa tidak? Saya harus menyampaikan ini karena empirik ya. Dia ketua umum, tapi satunya bukan ketua umum, tapi ketua dewan di tiga hal. Ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi, ketua kehormatan. Jadi semuanya dipegang. Artinya apa? Sebetulnya de facto ketua umum itu juga Pak SBY, de facto gitu ya. Artinya apa? Di budaya politik internal Demokrat, saya melihatnya memang ketua umum tidak pernah diletakkan dalam posisi sentral. Oleh karena itu ini ada kemungkinan kesepakatan gitu ya, semacam arah yang memang menuju pada satu partai yang modern, partai modern yang menjadi pilar demokrasi. Berarti intinya Anda belum menemukan atau belum bisa memprediksi nanti arah Pak SBY akan kemana, belum bisa memprediksi Mbak Siti? Saya bisa, kalau dari starting point-nya apa yang dilakukan Pak SBY selama ini, Pak SBY tidak sangat hati-hati dan tidak pernah harakiri gitu ya. Kalau dia harakiri mungkin Anas selesai gitu ya. Dia tidak akan memenggal seperti itu, tapi dia akan memberikan satu alternatif yang dimana katakan nantinya dia bisa berperan penting, Pak SBY berperan penting, dan Anas juga berperan, tapi tetap gitu ada di bawah dari SBY. Kita tunggu saja nanti sore bagaimana perkembangan dari ini nanti sikap SBY terhadap dilema dari Partai Demokrat nanti sore. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih Bang Ruhut. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari dialog kami. Tetaplah bersama kami di The Eleven Show. Kami akan kembali setelah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Thank you, Mbak.